Jadi gini, Irfan. Manchester United passwordnya 4 sehat 5-0 tuh. Bukan 5 sempurna ya kan? anjing. 5-0. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Iman Alisra. Kali ini saya ingin memenuhi janji. Kita kan janji nih 3.000 subscriber, 3.000 view. Iya. Kita bikin review Persija kemarin. Dan di sini sudah ada Bobotoh yang sangat hebat. Mentalnya sangat kuat. Karena kita akan membahas Persija yang menang lagi ketiga kalinya dalam tahun 2021 menang lawan rival. Belum waktunya. Biasa ini Irfan dipanggil Cimeng tapi nggak nyimeng teman-teman. Enggak dong, bersih aja. Bersih. Nah, bentar, kita minum dulu. Ini Baileys teman-teman, Tapi halal ya. tapi non alkohol. Cheers dulu lah, biar nggak selek. Enak nih. Harus diorder nih. Langsung lah Irfan ke pertandingan. Gimana nih? Pertandingan kemarin ya, gimana ya? Mengecewakan sih. Cuman sedikit kecewanya ke strategi pelatih Persib sih. Robert Rene Albert. Ya, lagi-lagi Robert Rene Albert. Jadi Kenapa dia tuh kenapa? Jadi dia tuh kalau ngelawan tim-tim besar Ya. atau ngelawan rival, taktiknya suka kalah gitu, ya kan? Terus suka memainkan pemain bukan di posisinya, terlalu memaksakan gitu. Taktiknya yang kalah, apa mentalnya yang lemah? mentalnya kurang gitu lah, kurang keras gitu deh kalau lawan tim-tim rival. Perlu diakui tahun sekarang mentalnya down gitu. Iya, nggak maksudnya Iya kan, kan? Persib sama Persija tuh udah ketemu 3 kali di tahun 2021 kan. Semuanya kalah. Tinggal satu match lagi kan nanti. Satu match, tapi kan udah nggak di 2021. Beda. Ya kan? Iya, beda tahun. Jadi Persija tuh berhasil membuat Maung tidak lagi meraung 3 kali nih. Kacau. Ini kalau kata Andre Tani, Maman Abdurrahman, Real di Hanusa, harga diri katanya gitu. Iya. Itu yang kurang ditanamin tuh di pemain Persib kemarin ya. Sebenarnya kesalahannya kan gara-gara memainkan Supardi di full back tengah ya. Oh, center back berarti, bukan full back. Oh iya. Kalau full back di sayap. Center back. Jadi sebenarnya ada pemain yang emang posisinya center back. Iya. Itu di zaman Mario Gomez tuh waktu 2018. Ya zaman Abah Gomez lah. Ya, zaman Abah Gomez kan dia tuh bisa ngeracik pemain. Jadi walaupun pemain bintangnya atau pemain yang ada lagi kena akumulasi, dia berani memainkan pemain muda gitu. Oh. Terus emang dia tuh meracik taktiknya hebat. Tapi kan Abah Gomez waktu itu ribut sama manajemen. Ya, itu ada Kayaknya problem mah lah. sampai sekarang di Persib tuh ada Masih. pemain titipan. Kayaknya. No comment kalau itu ya, takut saya, cuman ya kayaknya bener. Ya soalnya kan kalau Abah Gomez mah berani gitu. Iya, dia Kayak berani pemain buka, muda. berani buka. Kalau Robert Rene Albert kan Kurang. lebih ke main aman gitu. Iya. Pemain-pemain yang yang terkenal lah. Jadi ketika salah satu atau beberapa pemain yang terkenal dipanggil timnas atau akumulasi, bingung. Ya, karena nggak terbiasa main Karena sama nggak pemain terbiasa. itu. Ya kan sebenarnya kemarin tuh tidak harus memainkan Supardi. Ya. Karena Supardi kan dia Back sayap. back full sayap back. kan. Terlalu dipaksakan lah untuk full back tuh. Sebenarnya center back-nya ada siapa lagi sih? Indra Mustafa masih Indra ada. Mustafa. Itu pemain muda waktu zaman Gomez, Abah Gomez tuh Dikasih dimainin debut terus, lah ya? dikasih debut terus. Oke. Terlalu banyak kesalahan ya kan. Tapi kalau Posisinya. mau nyalahin komposisi pemain gitu, Persija juga skuadnya seadanya. Iya. Dan bener kan apa yang dibilang Iman waktu kemarin katanya Iya. harus
Persija pasti memanfaatkan bola-bola Iya, long ball. long ball kan, maksudnya dengan postur pemain dan kemarin berhasil. Tebakan saya benar semua kan ya? Benar 1-0. Persija memanfaatkan postur. Iya, postur. Kalau nggak Marco Simic, Marco Motta. Ternyata benar semua tuh. Itu dijagainnya sama hand lagi salahnya gitu waktu golnya. Ya kan tahu sendiri postur tubuh hand. Tapi kan kemarin kata Irfan, hand tuh Lord. Harusnya kalau Lord bisa menang lawan Simic. Susah, Pak. Susah ngejagain Simic kan. Bola udah enak kan. Tapi di pertandingan itu hand jelek sih. Kalau dari kurang kacamata ya, saya kurang ya. jelek gitu di sayapnya gitu. Iya. Terus Nick juga kemarin apa ya? Terlihat panik sih. Mainnya. Panik sih. Bahkan Marco Simic. Mental udah kurang pemain tuh, mental pemainnya Soalnya kemarin. Nick main juga kan di Nick final main. Piala Menpora kan. Iya, main. Trauma lah dia. kurang pemanasan tuh. Iya, trauma. Terus apalagi nih yang bikin Persib selalu kalah tuh apa gitu selain mental, selain strategi atau pemainnya? Kurang ini sih maksudnya kayak ya lihat-lihat di media sosial gitu ya. Kayak Andre Tani sebagai kapten bisa membakar membakar semangat motivasi sebelum main gitu. Sehingga pemain pun jadi ikut mainnya yang menggebu-gebu gitu. Iya. Ya kan jadi semangat. Jadi kena buff pemain Persijanya. Jadi beda gitu sama match-match lain kan Persija kalau match lain kan kok santuy gitu. Ini Iya. pas kemarin kayak wah kesurupan nih. Iya, jadi kalau Persija tuh pemain Persija kalau lawan Persib kena buff. Kalau pemain Persib lawan Persija kena nerf. Lebih panik. Panik. Jadi kurang sosok. Kemarin kaptennya siapa ya? Supardi. Ya kan? Aduh maaf ya, maksudnya Supardi ini kebanyakan berdoa. Bukan apa ya, maksudnya ya kita percaya gitu dengan doa, tapi ayolah bakar, iya kan, ayolah bakar semangat pemain lah yang lain gitu. Baik juga sebenarnya berdoa, ya nggak apa-apa. Jadi kurangnya itu sebenarnya sosok kapten yang bisa membakar pemain-pemainnya. Tapi seharusnya kalau menurut Irfan yang jadi kapten di Persib tuh siapa gitu? Yang sekarang yang pantas lah gitu. Yang pantas sih kalau Iqbal Nevo sih udah pantas kan. Ya memang karena Ya, kaptennya absen Iqbal lah Nevo ya, kan kan absen. absen Terus Teja sih udah. Teja. Dia main paling otot. Iya. Tapi tetap kalah kan? Tetap kalah. Jadi bukan salah Teja juga, kasihan dia Teja. Apalagi waktu lawan Arema. Oke. Itu Teja udah aja itu Teja lawan Arema bukan Persib itu. Jadi Teja dan 10 kayu. 10 batang kayu. pisang. Itu sih kurangnya kalau menurut saya. Kurangnya apa ya, mental, terus sosok pemain yang emang bisa ngebakar terus ngelindungin pemain yang lain lah. Oke. Iya. Kayak waktu lawan Arema yang Beckham yang diintimidasi tuh. Oke. Itu mana pemain seniornya gitu. Beda halnya ketika waktu zaman Haryono atau Fujovic lah. Oke. Iya kan? Tapi mungkin itu efek dari yang main buat di Persib tuh bermain untuk uang. Bukan untuk makanya kelambang di itu, dada makanya gitu ya. itu. Sekarang kan banyak nih, ayolah mainnya pakai hati gitu. Betul. Iya kan? Soalnya saya ngelihat Persib jarang gitu. Sekali dua kali lah gitu. Iya, Saya iya. nonton Persib tuh pas Persib lawan Persija sama Persib lawan Arema. Hmm. Tapi apa ya? Kayak pemain tuh cuman main. Iya. Cuman main gitu, nggak kelihatan memang semangatnya tuh nggak kelihatan. Yang penting digaji kali ya. Betul. Soalnya Itu sih. yang jadi bingung adalah performa Mark Lok di Persija sama di Persib beda. Kalau di Persija tuh Mark Lok stabil gitu. Iya. Nah malah yang ini pemain-pemain yang emang kekeh mainnya gitu ya, menonjol lah. Terus yang emang pakai hati malah yang kelihatannya tuh kayak Teja ya kan, Mark Lok yang bergerak sendiri lah, kayak Ezra yang benar-benar kekeh sendiri. Tapi Mark Lok di Persib nggak jelek ya. Cuman maksudnya nggak sestabil pas di Persija Iya aja. kurang ininya lah, maksudnya apa ya? Mungkin entah dari tandemnya atau gimananya Ya, gitu, bisa. supply-nya. Cuman kalau Mark Lok nggak bisa dibilang jelek sih karena emang dia mainnya ngotot juga. Cuman Iya. sendirian, nggak ada yang support gitu. Iya, iya. Terus gimana pendapat tentang Bapak Umu? Wah, Bapak sudah. Umu itu kan sebagai Iya, iya, komisaris PT Persib.
dia udah cywar. Maksudnya cywar tuh boleh gitu, tapi maksudnya pakai data dulu gitu. Maksudnya Boboto juga kan banyak udah yang ngomong, udah mending umuh diem. Iya. Sekalinya ngebaca tuh versi pasti nih ada aja goyang-goyangnya nih. Enggak masalahnya kan biasanya yang cywar tuh manajer atau enggak yang cywar tuh pemain, pelatih. Umuh tuh manajer kalau. Umus kan komisaris. Udah naik. Saya udah lihat di Google, udah searching. Kalau nggak komisaris, manajer sih. Cuman tapi sebagai manajer juga kayaknya kurang bijak gitu pendapat Umuh Muhtar tuh. Gitu kan. Bacot doang, menang kagak. Gitu kan. Bacot doang. Iya sih, memang terlihat sombong sih. Ya, sombong. Ya harusnya jangan gitulah. Iya, harusnya bisa lebih bijak lah gitu kan. Maksudnya kan apalagi Umuh sebagai apa ya? Sesepuh lah gitu kan. Ya. Jabatannya tinggi, senior, udah tua gitu. Jangan bikin malah jadi perpecahan gitu kan. Ini Umuh, saya respect gitu sama Persib, pemain-pemain oke gitu, nggak ada masalah gitu. Ini mulutnya Umuh ini yang kurang enak gitu. Udah sesumbar pokoknya bakal apa panas dingin. Andri Tani udah minum paracetamol atau Oh iya sakit aja. Ada tadi sakit kan? Gara-gara omongan Umuh sakit ya. Minum paracetamol. Jadi kena buff. Jadi mantap tuh ngejaga gawang. Iya, on fire itu Andri Tani. Iya. Kita baca ini kali ya, statistik. Oh, boleh. Statistik. Dari BRI Liga 1. Tuan rumah Persib Bandung ball possession 67. Persija cuma 33. Shoot on target Persib 7, Persija 3. Shoot off target Persib 6, Persija 5. Passing akurasi Persib 77%, Persija 70. Tackle Persib 11, Persija 4. Foul-nya sama-sama 22 kali antara kedua tim. Ya, dan skor 1-0 tentu saja untuk Persija karena Persib nggak pernah menang. 3 pertemuan terakhir teman-teman. Gol dicetak oleh Marco Simic lewat sundulan. Yang jaga hand-hand. Yang jaga hand-hand tuh salah tuh. Asis Rico. Iya. Gitu, statistik singkat. Ini man of the match-nya siapa ya? Kalau nggak salah Simic deh. Cuman saya nggak tahu sih. Di sini nggak ada soalnya. Di BRI Liga 1. Gitu statistiknya. Sebenarnya 67 loh. Iyalah. Hampir 70%. Iya, dia unggul kan dalam urusan bola gitu. Bandung dalam unggul. Cuman sekalinya ada serangan balik atau counter attack-nya. Iya. Jadi apa ya? Kurang lengah di pas counter attack gitu. Lengah. Itu kan waktu golnya Simic juga kan pas counter attack kalau nggak salah ya? Iya. Atau ya pokoknya enggak counter attack sih, ya dari skema lah, terus kalau nggak salah lemparan ke dalam atau nggak sampai pojok. Rico kan. Terus akhirnya gocek. Nah, gitu. Open play lah itu. menit berapa? Golnya menit awal-awal kan? Ya, enggak. Pertengahan kok. Golnya tuh oh, enggak, akhir menit injury 45 ya, time, injury time. 45, 46 lah. 45 plus 1. Dari situ udah unggul nih Persija. Kan kelihatan Persib udah mulai panik. Ya, tapi di babak kedua pun maksudnya kan Mayo masih ngotot. iya di babak kedua tuh Persib dalam keadaan kalah. Tapi maksudnya nggak pola permainannya tuh nggak berubah. Iya, jadi nggak ada plan B. Ya, nggak ada. Rene Albert. Jadi masih aja tetap gitu. Betul. Mainnya. Paling cuma pemainnya yang diganti kan? Iya, pemain diganti. Terus gimana tuh minusnya, kurangnya? Jadi permainannya ketebak sih kalau Robert Rene itu udah pasti. Jadi dia nggak ngegolin. Wah, Wander susah sih. Spesialis mencetak gol melawan tim-tim biasa gitu. Yes. Beda waktu zaman Ezekiel ya kan. Ya, nah itu juga pertanyaan sih. Kenapa Ezekiel Enduasel yang top skor kan dia tuh di Persib beberapa musim gitu. Pada akhirnya pindah. Kan konflik juga kan? Konflik sama itu umum, kan? Sama manajemen. Kurang tahu bukan waktu gara-garanya itu pas beres lawan Persija yang Persib menang di Bali. Oke, 2019 berarti ya? Itu kan menang tuh 2-0. Katanya apalah Bobotoh ada yang rasis katanya. Emang di sana padahal berapa match nggak nyetak gol gara-gara itu doang. Terus kan gagal penalti waktu itu. Oke. Nah ya, itu kurang sih, tahu juga sih. Itu juga maksudnya apa ya?
tekanan publik Bandung tuh kayaknya Emang. besar banget gitu. Ya sama di Jakarta juga Iya. tekanannya besar gitu. Ya, tapi ya sudahlah, sudah lewat. Di tahun 2021 Persija selalu menang Iya. lawan Persib. Yang penting kan kalau udah di atas jangan lupa lihat ke bawah ada Persija gitu kan. Iya, nggak apa-apa. di klasemen nomor berapa? Nggak tahu. Sekarang tuh sebenarnya udah tanggal 3 teman-teman. Iya. Janji kita tuh tanggal 25. Cuman Irfan ini bilang ke saya, mau healing dulu man, katanya gitu. Enggak ya, healing apa? Enggak ada. Katanya mau healing ke Malang kan. Oh. Ya udah. Taunya pas lagi ke Malang kalah juga lawan Arema. Pas lagi ke Malang, pulang ke Bandung kalah. Kacau. Ya tapi akhirnya kita tetap bikin video ini Iya. lah. Tetap bikin video ini. Terus gimana harapan Persib ke depannya gitu kan? Harapannya nggak akan jauh sih sebenarnya. Tinggal yalah percayalah sama Coach Rene lah. Masih percaya ya? Masih percaya? Ya gimana lagi? Terus ntar lah kan Siapa bentar tahu lagi. kayak MU kan diganti gitu di pertengahan musim. Kan itu udah paniknya udah luar biasa MU itu kan beda. Oh, jadi Persib belum panik. Bahkan berani diadu lah Persib sama MU lah. Oke. Boleh. Jadi gini, Irfan. Manchester United passwordnya 4 sehat 5-0 tuh. Bukan 5 sempurna ya kan? 5-0. Aduh. tapi nggak tahu sih kan Persib MU pelatih baru. Oh. MU pelatih baru. Siapa tahu lebih menghibur dari Ole. Ya, doa Ya kita kan? kan kayak gitu ya. Sebagai penikmat sepak bola gitu. Kita tetap pengen Manchester United itu tuh punya filosofi gitu. Nah. Menghibur semua orang. Kan? Jadi MU mah komedi lah gitu kan. Kan yang Cocok. juara mah antara Chelsea, Manchester City, Liverpool. Cocoknya iya sih cocoknya di ngehibur MU. Iya, ngehibur. Kan pas Persib kalah, katanya Irfan nonton hiburannya MU lawan Watford. Iya, iya yang 5-0 juga ya. Enggak, 4-1 itu. Oh, 4-1. Itu makasih lah buat MU ya. Jadi nggak terlalu sedih juga gitu. Nggak terlalu sedih. Masih ada hiburan gitu. Aduh. Ya ngomongin Persib lagi ya sebenarnya. Betul, Persib. Ini kan bentar lagi paruh kedua ya. Betul. Bursa transfer kan. Ya mudah-mudahan sih. Siapa yang diincar biar Persib bisa juara atau enggak siapa yang harus dibuang? Dijual. Udah pasti sih kalau menurut Kalau pemain saya. asingnya gimana? Pemain asing sih Tetap bertahan. Joffrey udah harus ini sih kalau kata saya. Jeffrey itu Joffrey Castillion. Oh, Castillion, ya, Jadi ya. dia emang dalam penguasaan bola bagus, cuman finishing ya kalau finishing bagus sih, cuman ini dia berat. kayak berat gitu, maksudnya kurang lihai lah. Terus kalau dikasih bola atas dia suka nggak mau, kan kalau Ezekiel bola atas misalnya, Gak mau ngejar. nah nggak mau ngejar, kayak Kurang nggak mau ngotot loncat lah lah, ya. iya kurang ngotot, beda gitu sama Ezekiel gitu. Cuman yang rumor-rumor sekarang ini katanya David Da Silva. David Da Silva tuh Persebaya ya. Persebaya yang dulu ya kan, sama Irfan Jaya katanya. Irfan Buat Jaya saya. tuh? PSS. Oh, PSS Sleman. Nah, ya mudah-mudahan aja gitu nggak hardcos. Hmm. Dan kalaupun emang dua itu jadi, masa sih gitu masih nggak juara gitu. Kalau juara sih kayaknya Bandung mungkin ya. Tapi kalau menang lawan Persija enggak kayaknya. Siapa tahu nanti. Ya terus masa sih dengan pemain misalnya kalau udah jadi nih David Da Silva dengan Irfan Jaya, Masa kalah lagi gitu. ya udah gitu masa permainannya masih kayak gitu-gitu lagi gitu kan, bolanya long ball lagi. Jadi Ya. ketika lawan Persija dan Arema udah kelihatan gitu. Jadi nih misalnya bola di tengah ke belakang, dari belakang langsung ke depan, Ya. lepas gitu aja terus. Iya kan yang namanya long ball, yang namanya Iya bola udara itu kan 50-50 ya. Bisa dapat bisa enggak gitu. Makanya kan kalau Pep Guardiola aja mengajarkan tiki taka, kenapa? Soalnya kalau bolanya di tanah, kita bisa nguasain itu pasti gitu kan. Kalau di udara tuh nggak pasti. Iya. Bisa kena, bisa enggak gitu. Tergantung pemainnya tuh ngotot ngejar bola atau enggak. Nah, kayak waktu lawan Arema yang kan diganti nih pemain yang jangkungnya si Joffrey. Udah tahu kiper Arema si Maringga bagus ya kan, Ya. tinggi. Terus kan waktu itu dimasukkannya sebenarnya Beckham. Tahu Beckham posturnya nggak tinggi, tetap aja dari Tapi kalau lini lawan tengahnya. Arema kayaknya memang Persib tuh nggak bisa nembus. Iya, emang Jadi kacau. mungkin kayaknya strategi Rene Albert tuh masukin Beckham biar ada
tembakan dari luar kotak penalti. Nah, sayangnya cuman, enggak. Iya, malah terus aja dari lini tengah tuh ngasihnya ya lambung. Padahal gitu. nggak ada pemain tinggi. Nah, ditambah kipernya juga kan bagus gitu, Maringga udah posturnya udah tinggi gitu ya, susah. Iya, apa ya? Coach Renan Albert mungkin kurang bisa memotivasi kayaknya. Atau enggak Persib kayaknya butuh ini, psikolog. Bener. Psikolog. Pemain sepak bola tuh ada psikolognya kalau di luar negeri. Kalau buat partai-partai besar, orang e-sport aja kayak Onyx e-sport yang kayak gitu, tim-tim Mobile Legends itu punya psikolog. Jadi buat mental pemainnya tuh dimotivasi di sana. Iya. Gitu, emang kayak gitu zaman sekarang. Iya sih, kurang motivasi. Kurang. Padahal gajinya gede. Pemain Persib tuh. Apa harus diturunkan sedikit gajinya biar pemainnya rada ngotot gitu? Harusnya mah gini kayaknya kalau pemain Bandung, gajinya diturunin, tapi bonus kalau menangnya dinaikin. Nah, jadi kan ngotot mainnya. Soalnya kan mainnya demi uang. Karena sponsornya Persib kan paling banyak gitu kan. Yaelah, mainnya jangan demi uang, pakai hati dong. Biar nggak malu-maluin. Ya, gitulah. Tapi gimana rasanya? 3 kali kalah sama rival dalam 1 tahun terakhir. Itu sebenarnya sakit sih. Sakit ya? Iyalah, maksudnya harga diri, Bos. Gimana ya? Kita udah, apalagi sebelum laga Persija kita nggak pernah kalah gitu kan. Betul. Maksudnya udah pede lah. Pemain bagus gitu maksudnya. Lihat Persija minus Otavio Dutra kan, maksudnya Betul. oke itu tuh. Dan skuad juga Persija biasa aja. Nah, maksudnya Persija lagi turun juga. Ya kan gimana nggak pede. Betul. Terus emang niatnya kita bales nih di liga, Ya. tapi ternyata ya hasil akhir berkata lain kan. Ya. Sayang sih. Sebenarnya ya nggak mengecewakan juga sih, sebenarnya masih mainnya oke, lumayan ngotot lah, maksudnya Ya. peluang masih banyak gitu. Nggak kayak Piala Menpora. Nah, Piala Menpora kan bener-bener leha-leha, mainnya lemes gitu kan, ya kemarin oke lah, masih sama-sama saling serang gitu. Cuman ya itu sih sebenarnya BT-nya ya permainannya. Jadi ketika udah tertinggal tuh di istirahat babak pertama tuh sepertinya pelatih ya nggak ada perubahan gitu. Iya. Dan Babak jadi keduanya, motivasi juga kayaknya. Jadi kayak ya udah mainnya gitu lagi gitu. Harusnya Muhtar tuh daripada Saywar kasih motivasi. Wah, kacau. Iya kan, harusnya gitu kan. Cuman dulu Muhtar kerjanya gitu tuh. Waktu zaman manajer dia pasti ikut andil gitu dalam, dia sering duduk di bench, kan pernah juga diprotes sama Boboto. Ya gara-gara itu terlalu ikut campur lah istilahnya. Ini pemain yang main harus siapa gitu. Oh sekarang, ya berarti bener dong. Sekarang Omu udah nggak di bench, berarti emang jadi komisaris kan? Iya, sepertinya ya udah nggak pernah kelihatan lah maksudnya di bench tuh. Iya. Gitu. Persib Bandung, Persija Jakarta. Tapi aman kemarin ya pas nobar ya? Aman sih pas nobar. Keprank doang gitu keprank. doang. Oh iya bener, keprank. Gol ini katanya teh. Apa? Aduh. Tendangan bebas Marco. Iya, Menit gila. akhir ya. Menit akhir. Mana di papan skor TV-nya udah satu sama juga, lagi parah Indosiar. Ya, satu sama ternyata set netting. 1-0 lagi, aduh. Itu di ini juga di apa? Di sinopsis. Di sinopsis di Cimahi kan. Itu kan punya teman saya tuh. Nobar, boboto doang, boboto semuanya. Apa namanya? Pas gol itu nyalain flash. Udah banyak yang keprank. Taunya keprank dimatiin lagi. Aduh. Pokoknya nggak tahu dimatiin lagi, nggak tahu gimana. Pokoknya nggak lama lah flare-nya tuh gitu kan. Kayaknya udah bete sih boboto. Itu emang kayak gol itu, sumpah. Jaring udah getar Ya, juga kan. kalau dari Iya TV kan? ya. Kalau dari TV kan. Saya juga lihat di TV soalnya. Cuman kondusif lah, aman lah. Kondusif, nggak ada ya. apa-apa ya kan di Bandung. Iya cuman tetep aja kan balik lagi tuh banyak kan oknum-oknum yang ke Sulanjana. Sulanjana. Ya ada. Untungnya si polisi sudah Udah standby. Iya. Jadi Tapi kenapa ya selalu kayak gitu? ya. Kalau menurut Irfan, kan saya bukan pendukung Persib nih ya. Kan mungkin Irfan walaupun bukan Viking lah gitu ya. Tapi Boboto pasti tahu lah gitu. Kenapa Iya. orang-orang tuh kayak gitu? Mungkin karena ya itu rasa kecewa kali ya. Padahal ya ngapain juga sih sebenarnya gitu. Iya, sayang Maksudnya juga kan, itu iya. itu Terus kan punya Persib gitu kan. terus percuma gitu kalau toh di sana juga nggak ada pemain atau pelatih kan gitu, kecuali kalau
dan nggak merubah skor akhir. Nah, kecuali kalau emang itu di Geraha tuh ya kondisinya ya ada pemain dan pelatih gitu beres main misalnya kalau di Bandung ya kan. Ya, terus kayak gitu ya ngapain juga gitu. Iya sih. Ya tapi alhamdulillahnya polisinya. Nah, udah jadi salut lah sama polisinya gitu. Bisa cepet tanggap. Jadi udah standby lah ya. Terus ya kemarin juga nggak ricuh sih sebenarnya. Iya, jadi katanya apa ya ya biasa Teriak-teriak konvoy nyanyi-nyanyi doang, nyalain flare doang gitu di tapi di mungkin itu kan ada Sulanjananya. polisi. Sepertinya. Iya kan? Tapi kita nggak tahu. Iya. Tapi maksudnya kan kalau sebanyak itu berarti udah nggak bisa dibilang oknum dong. Oknum masa banyak Iya, banget iya. gitu kan. Maksudnya iya kebiasaan kayak gitu. Mhm. Maksudnya kan Persija juga kan sempet tuh pas kalah pas seri 2 akhirnya protes juga kan. Sama gitu kayak Persib di bus gitu kan. Berhentiin bis dan Iya. yang kayak gitu sih sebenarnya nggak perlu. Iya. Nggak perlu lah. Saya walaupun fans Persija tapi mencoba objektif gitu. Kalau Persija dan fansnya salah ya salah. Kalau Persib salah ya salah gitu. Nggak bisa dibenarkan. Kita mau bahas ini, Meng. Kontroversi awal pertandingan. Oh, jadi harusnya satu sama ya? Nggak tahu. Kan itu masih awal, bisa jadi malah banyak gol gitu kan. Iya. Tapi Iya saya sih. sebagai pendukung Persija sih sepakat. Itu memang sudah lewat guys. Iya, betul lah. Itu harusnya gol. Orang kan walaupun bola udah kalau menurut VAR kan ya kalau udah di garis atau apa kan masuknya udah gol itu Ya, kan. kalau sepenuh bola udah 100% lewatin garis, itu udah gol. Iya kan. Walaupun bolanya misalnya keluar atau sama pemain lawan atau mantul keluar, tetap gol. Tuh. Ya itulah. Jadi mau kapan ini Liga Indonesia ada VAR tuh? Sebenarnya dana tuh kan pasti ada gitu kan. Mau sampai kapan gitu. Ini bukan Persib aja yang dirugiin ya, Betul, maksudnya banyak. semua tim juga pasti pernah dirugiin gitu. Iya, tapi Persib sudah mengambil langkah yang benar. Ya udah ngelaporin kan protes ke PSSI, terus udah ngelaporin nama wasit-wasitnya. Iya, wasit-wasitnya. Bagus lah gitu. Maksudnya walaupun hasilnya tidak bisa berubah ya. Ya, yang penting kan ya biar lebih baik juga sepak bola Betul, Indonesia, sepak bola Indonesia gitu. lebih baik. Dengan cara kayak gitu maksudnya dengan sesuai rules-nya lah gitu. Betul. Ya karena saya juga sebagai supporter merasakan gitu. Kalau klub kesayangan kita diperlakukan tidak adil lah sama wasit kan. Ya cuman kan namanya hasil akhir nggak bisa berubah. Hasil akhirnya dalam 1 tahun kalender Persib kalah 3 kali. Tahun ini ya, aduh. Tahun Persija. Kacau. Gitu. Jadi kayaknya mental sih. Jadi tolonglah PSSI lah cepat pasang VAR gitu. Udah satgas udah nggak penting lah, satgas ngapain, tetep aja masih ada. Betul. Tapi kalau VAR inilah kemahalan kayaknya. Paling itu kita pakai rekaman TV. Nah kalau nggak itu aja Rekaman gitu. TV. Atau enggak inilah teknologi garis gawang lah. Jadi kalau bolanya udah ngelewatin tuh kayak di Liga Inggris. Jadi ada sensor yang dipasang di di mistar di atas. Jadi kalau bolanya udah masuk tuh ketahuan. Ya kalau tidak mau VAR gitu, yang tidak mau mahal-mahal, Betul. mending yang kayak gitu. Ya, Kan teknologi ini garis gawang sama rekaman TV. Oke lah gitu. Gitu. jadi kan bisa dicari cuan juga sekalian tuh buat petinggi-petingginya. Proyek lagi. Proyek lagi kan. Aduh. Tapi nggak bener sih. Emang PSS itu nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa. Nggak bisa apa-apa. Saya sangat disayangkan gitu. Iwan Bule teh kemana? Wah, Iwan Bule kacau. Kan ketuanya sekarang kan? Iya, Masih ketuanya. ketua PSSI kan, Iwan Bule. Saya nggak tahu sih gimana. Terus ya kayak di Liga 2 juga kan banyak yang aneh-aneh lah kelakuannya tuh kayak apa ya? Siapa sih mantan pemain Persib tuh? Zulham Zamrun. Nah, Cristiano Ronaldo nya Indonesia. jadi makin norak gitu. Iya, tahun ini Zulham gara-gara sering viral jadi malah makin-makin ya. Iya, malah jadi norak gitu kayak terakhir. Oh, yang teriak-teriak kemarin kayak lawan apa ya gitu. Degradasi kasih kami, kasih degradasi kakak. Terakhirnya ngomong anjing gitu. Gitu kan, Ada apa gitu. Mantan pemain timnas nih. Terus digaji sama Senior lagi kan. Iya, senior, terus digajinya tinggi kan sama apa? PS Pati ya? PS Pati.
kan tinggi tuh gajinya, tapi kok kelakuannya gitu gitu. Kasih kami degradasi kakak, gitu anjing. Iya, terakhirnya anjing dikirain kan juara gitu. Ternyata kan lolos dari degradasi. Iya. Aduh. Terus kemarin ada ini Liga 3. Oh yang Saktiawan Sinaga. yang nendang wasit. supporter. Oh supporter. Oh. Oh ya wasit juga ada yang digebugin. Wah ngaco sih. Ngaco. Liga. Maksudnya kalau Liga 1 masih mending lah gitu. Nah. Belum ada kriminal lah gitu. Ini Liga 2, Liga 3-nya, Bos. Mungkin gara-gara apa ya Liga 3 dari pengamanan kurang kali ya, terus dari pantauan atau apa gitu. Iya sih. Kurangnya juga media kali. Iya. Jadi terus mungkin ya emang mafia, bener. Masih ada mafia. Gitu. Masih kayak waktu yang Tapi apa kalau ya? ada Liga- mafia, si PSG Pati itu, PS Pati itu harusnya nggak jelek. Iya Lagi sih. duitnya banyak. Gimana? Jangan-jangan memeras tim-tim yang artis, bisa jadi. Tapi itu Mungkin. lolos. Apa? Rans. Oh iya, Rans Terus lolos ya. PS. Apa sih Solo tuh? Persis Solo, Lah Persis lolos. Terus mana lagi sih? Dewa dia di Dewa lolos. lolos. Aman. Itu Aman. satu tuh kampung kasih keras. Cuman PS Pati doang udah tinggal lolos Iya, tahan iya, aja. iya. Aduh. Iya. Saya baru lihat sih teman-teman tim yang apa di Liga 2 bukannya promosi tapi selamat dari degradasi gitu. Tapi segila itu gitu. Si pemainnya lagi bukan Nah. supporternya. Jadi lambangnya juga beda kan, jadi bingung ini lambangnya yang mana gitu. PS Iya. Pati tuh. Benar. Nggak tahu lah. Ya kalau teman-teman ada apa namanya AHA Geng, AHA Halilintar, Ultras coba komen, AHA. kenapa itu tuh kayak gitu gitu. Kenapa pemainnya tolong lah, jangan jago kungfu gitu kan. Tapi mungkin sesuai sama slogannya gitu. Kasih keras. Harusnya kasih keras tuh di lapangan. Nah, Tapi konotasinya tuh harusnya positif. bukan bener dikasih keras ditendang pemain orang gitu, kaki orang ditendang gitu. Kasih keras tuh semangatnya mainnya. Ini kok di kungfu aja. Padahal dulu pasti PSIP bagus ya. Bagus Julham. Terus di PSM juga kan, terus attitude-nya nggak gitu perasaan. Stres kayaknya dia. Nggak main di Liga 1 gitu Iya. ya. Kayaknya astaga. Ya. Gitu. Banyak berarti ya PR PSS itu. Banyak banget sih. Malah PR-PR yang dulu juga masih numpuk. Betul. Nggak ada yang diberesin. Iya. Pada akhirnya saya udah males loh lihat Liga Indonesia. Kalau saya males sih. Saya nonton paling kalau Persija doang gitu. Iya lah, maksudnya big match lah. Iya. Jatuh Males gitu. Jadi males. Mending nonton MU. Nah, semangat sih. Mending nonton MU. Walaupun bukan pendukung MU, tapi saya terhibur sangat gitu. Kalau nonton itu MU sih pasti itu terhibur. Itu yang kita cari gitu. Hiburan. Ya. Jadi kan emang itu mah khusus lah gitu, klub khusus. Entertainment lah maksudnya. Iya, iya. Entertain lah itu mah, maksudnya klub entertain aja gitu. Bukan nggak nyari prestasi mah. Tapi gaji-gaji pemainnya tinggi gitu kan. Oh. Pogba gitu, Ronaldo. Fred kan. Wih, itu Fred bagus itu. Harusnya main di Persib itu Fred. Backnya kan tangguh, hati-hati. Lord Harry Maguire. Harusnya dipasanginnya sama Lord Henhen. Nah, semua lot bersatu lah harusnya. Lord Henhen, Maguire, Supardi. Kuat, klub sangat tangguh. Tidak akan ada yang bisa membobol. Bener. Kipernya Dede Natsir. Idih. Makin parah. Tapi kenapa Dede Natsir performanya turun ya? Semenjak cedera, dia yang patah kalau nggak salah, waktu lawan Persija di GBK yang 1-1. Dari semenjak itu dia udah nggak main. Baru main lagi tahun kemarin, cuman di klub satelitnya Persib yang Bandung United. Oke. 3-3 semusim, dinaikin lagi ke yang utama, ke tim utama. Baru main lagi berarti pas Piala Menpora ya? Ya, Piala Menpora dia main lagi. Awal-awal sih bagus, tapi biasa. Iya. Pas ketemu Macan. Kelemahan Dede Natsir dari dulu tuh dia kalau dikasih bola lambung susah. Jadi kalau kayak bola dicop gitu,
udah susah dia. Kayak ini lah ya, kalau di Liga Inggris tuh kayak siapa ya? Pickford. Nah, kayak gitu Pickford. kan. Kalau bola bawah bagus. Boleh bola bawah tuh. Kalau udah dikasih bola yang kayak ngelambung kayak gini aja. Wah, ketar-ketir. Tapi kalau siapa? Kiper Persib? Teja. 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 Kalau Teja gimana performanya? Wah, itu. Jadi Teja FC udah kalau Persibnya lagi nggak ada pemain nih, pemainnya yang kayak lawan Arema. Wah, Teja kalau dari segi ininya ya, refleksnya bagus. Kayaknya kalau lawan Arema kalau kipernya bukan Teja udah lebih dari Wah, satu kayaknya. itu yang gol siapa ya? Yang peluang Rafli. Wah, gila kan, itu udah harusnya gol kan? Iya, saya nonton itu. Kalau udah bukan Teja udah. 3-0 kali kita kalah kalau bukan Teja. Iya sih, benar-benar. Iya kan? Iya, saya juga sepakat sih. Maksudnya pas pertandingan lawan Arema walaupun Persib kalah tapi Teja main bagus. Dia sampai ke tengah lapang kalau nggak salah itu apa yang ngambil bola Fortes kalau nggak salah, nyeliding Fortes kalau. Oh iya. Berarti backnya telat mundur ya? Bukan lebih menghilang backnya, nggak tahu di mana. Waktu lawan Arema lebih nggak kelihatan, nggak tahu. Oh, cuti kayaknya. Cuti kayaknya di KWC dulu gitu. Bener. Parah banget itu. Tapi harapan Irfan sebagai bobotoh lah. Ya, buat Persib harapan. Bandung. Pasti kan mengharapkan juara. Iyalah. Cuman gimana dari segi pola permainan? Dari segi pola permainan mudah-mudahan dirombak lah ya, terus taktik lebih dipersiapkan persiapkan dengan matang lagi. Gimana caranya ketika pemain utama ada yang tidak bisa main, terus kita memanfaatkan pemain cadangan gitu. Betul. Dengan taktik yang emang udah diracik nih sama Robert Rene Albert. Misalnya ketika plan A gagal, harus ya ada ada plan B deh. Terus ya mudah-mudahan ntar jadilah ganti pemain gitu di lini depan sih. Lini depan ya. Kalau apa ya? Kritik dan pesan untuk manajemen lah. Kan tadi untuk tim Persibnya nih. Untuk manajemennya. Kalau untuk manajemen yang pasti itu satu, jangan ada keterbatasan antara elemen supporter ya. Pasti yang utama itu dengan nggak ada jarak lah. Jangan ada jarak lah, maksudnya kita terbuka lah biar nggak ada yang salah paham atau terjadi hal-hal yang kayak waktu itu yang demo yang segala macem gitu. Terus jangan terlalu ikut andil maksudnya kayak ke tim gitu. Ya, kayak apa ya disebutnya, bukan intimidasi apa ya? Intervensi ke tim lah. Terus, jadi kalau urusan di lapangan mah gimana pelatih? Nah, gimana pelatih mau mainkan siapa atau mau formasinya gimana, jangan ada anak emas atau anak titipan gitu. Di Persib kan apa ya? Istilah kayak gitu atau enggak omongan kayak gitu setiap tahun gitu. Setiap tahun kayak ada anak emas atau enggak anak titipan gitu kan. Jadi jangan ada lagi lah. Terus ya jangan fokus cuan doang gitu. Betul, karena Persib cuannya gede. Nah, coba gitu ya? Cuan gede tapi fokus juga di prestasi gitu. Betul. Itu sebenarnya buat manajemen. Iya sih, sama kayak buat manajemen Persija juga gitu. Saya tuh sampai komen di akunnya Prapanca. Pak, kalau nggak sanggup, kasih aja ke Pak Gede Widiade lagi. Iya. Kan pas sama Pak Gede juara tuh. Iya. Gitu. Soalnya gimana? Percuma Persija tuh sekarang pelatihnya bintang 5, tapi mainnya kalau kaki 5. Ya, kita tahu lah, kita semua tahu Persija Jakarta fokusnya ke JIS mungkin ya, ikut sum-sum ke JIS mungkin. Tapi kan itu juga, oke boleh, tapi kan ini ada liga yang sudah jalan. Dan targetnya 3 besar tuh sangat nggak realistis kalau pemain masih kayak gini. Tapi katanya Pak Prapanca tuh sudah punya list target pemain untuk bursa transfer selanjutnya, tapi nggak bisa dikasih tahu. Iya. Nggak bisa dikasih tahu ke publik, ya udah kita tunggu aja gitu. Iya. Kayak apa ya, pemain asingnya juga kurang gitu di Persija. Iya sih. Performanya tuh cuma Marco Simic aja lah yang stabil. Iya. Marco Motta kurang. Soalnya karena usia juga kali ya, udah tua gitu, jadi back cepat capek. Terus Marco Motta juga kurang. Back. Motta iya. gitu ya. Jadi pengennya sih ada gelandang lah. Playmaker asing tuh Persija tuh butuh banget playmaker. Kalau bisa sih Renan Silva sih.
Wush. Mantan kan, siapa tahu mau reuni lagi gitu. Sekarang di mana tuh dia? Renan Bayangkara. Renan. Oh iya sama Ezekiel ya. Iya. Duet dia ngeri. Atau nggak kembali lagi Evan Dimas gitu kan. Jangan semuanya dilepas-lepas terus gitu. Martok dilepas nggak ada gantinya. Iya bener ya. Gitu yang sangat disayangkan. Itu aja sih dari kita gitu, dari supporter lah kita, supporter simpatisan lah. Yes. Tidak mengatasnamakan siapa-siapa. Ya. Kita juga ya maksudnya kita hanya sesuai judul ya, sharing and opinion. Nah, gitu. Cuman apa, berbagi. Kita tuh cuman membagikan opini kita gitu, pribadi nih, pribadi. Dan memang apa ya, di lapangannya faktanya kayak gitu. Ya kita boleh dong berpendapat gitu. Kalau misalnya manajemen ngerasa oh enggak Persija nggak kayak gitu, Persib juga nggak kayak gitu, ya buktiin aja. nah, Ya buktiin aja, karena kita sebagai kacamata awam, kita melihatnya manajemen Persib dan Persija tuh kurang. iya. Kurang gitu, kayak benar kata Irfan gitu. Kalau Persib mungkin kayak mikirin cuan doang. Ya, cuan terus, sponsor terus. Kalau Persija kayak sekarang tuh lebih fokusnya sama JIS gitu. Tapi walaupun ya JIS bentar lagi rampung. selesai. Ya semoga nanti di putaran kedua liga normal bisa ada penonton walaupun katanya tiket mahal. Iya. Ya mudah-mudahan jangan mahal-mahal juga lah ya. Coba pikirin lagi PSSI ini, aduh. Ya gimana kalau misalnya nanti di putaran kedua main di JIS, Yes. terus ada supporternya kalah lagi dong. Oh jangan Bandung. dong, kita udah siap lah, insya Allah percaya. Makanya nih rombak nih. Buktikan. Iya sih. Pokoknya cobalah ada aja satu sosok pemain yang bisa membakar pemain lainnya gitu. Di Persib ini udah hilang karakter pemain yang kayak gitu. Oke, kehilangan sosok lah ya. Nah, kayak zaman 2000 siapa pokoknya terakhir masih ada Haryono yang bisa, maksudnya kita Yang ngotot lah ya. ngotot gitu, kita main terus kalau ada apa-apa kan Haryono yang turun gitu. Dalam artian kalau misalnya pemain apalah kesenggol atau gimana gitu kan. Ada yang ditakuti lah ya. Nah, ada yang ditakuti, disegani lah. Hmm. Nih sekarang udah sama sekali nggak ada gitu. Nggak ada. Sosok seperti itu gitu. Soalnya mungkin permasalahannya pemain bintangnya banyak. Jadi ngerasa apa ya? Ngerasa gue pemain bintang nggak mau diatur gitu. Ya, sepertinya karena gara-gara itu juga. Gitu. Ya di liga-liga juga kan kayak PSG Iya. di liga luar kan. PSG bintang semua kan, tapi tetap pelatihnya aja nggak bisa ngatur gitu kan. Iya. Jadi susah. Iya. Persib juga kayaknya kayak gitu sih teman-teman. Aduh. Ya harapannya mungkin ke depannya Persib lebih baik lah. Amin. Lebih baik, manajemen Persib juga lebih baik, begitu pula Betul. Persija. Dan harapannya sih itu sih, harapan kita yang paling besar tuh The Jackmania dan Viking damai. Nah. Kita bisa satu tribun, Nonton bareng kan enak. nonton bareng. Apapun yang ada di lapangan tetap di lapangan, teman-teman. Nah, Kalau mau bacot-bacot di sosial media boleh. iyalah musuh Boleh. sayur-sayur nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya asalkan itu gitu, misalnya nih kayak saya Persija lagi menang, ya saya update boleh dong. Iya. Ya boleh. Irfan juga sebaliknya gitu, kalau Persib menang lawan Persija silakan. Cuman yang disayangkan tuh ketika ada oknum, baik itu Bobotoh atau mungkin The Jack, yang ikut seneng gitu kalau tim rivalnya kalah, padahal nggak lawan tim dia gitu. Itu sekarang banyak terjadi sih, jadi Iya. saling balas-balas gitu Iya. sekarang. Maksudnya kayak pas Persija kalah lawan Bali gitu. Loh kok yang ngebacotnya fans Persib gitu. Iya. Ada di IG saya yang ngebacotnya fans Persib gitu. Aneh kan maksudnya. Gak ngerti gitu tujuannya itu apa. Soalnya saya pun tadinya nggak mau komen. Tapi akhirnya saya komen. Dan ya gimana gitu. Ketika pas Persib kalah lawan Arema, ya udah saya bikin tuh story Malang full senyum. Jadi sekarang tuh saling balas-balas gitu walaupun Padahal bukan lawan rival. nah, padahal tim kita nggak main tapi ini rival nih lawan siapa kita dukung yang lainnya gitu. Wah, Jangan-jangan sebenarnya ada ada kecintaan juga gitu kepada klub rival tuh gitu kan. Buktinya sampai dikepoin banget gitu. Kalau saya jujur,
nonton Persib baru pas lawan Persija sama Arema gitu. Nonton Persija juga jarang. Tapi maksudnya saya selama ini ya sebelum ada oknum bobotoh yang apa ya, yang aneh itu gitu yang komentarin pas Persija kalau lawan Bali, saya Persib, maksudnya mau Persib performanya kayak gimana, selama nggak lawan Persija saya no comment. Karena ya kalau mau komen pas lawan rival aja, gitu kan lagi waktunya lah. Kalau misalnya udah di luar itu mah kayaknya udah too much lah, udah berlebihan gitu. Kayak malah jadi apa ya? Kayak malah jadi bibit-bibit perpecahan. Nah, gitu. malah jatuhnya ya karena itu terlalu apa ya? Fanatik. Iya, bibit-bibit. Yang komen, yang update kayak gitu tuh nggak fanatik. Nggak tahu gitu. Ya cuman kita nggak sebut merek teman-teman, kita nggak sebut merek, tapi kita yakin dia tuh nonton anjing. Kayaknya ini saya aja. Oh iya. Iya, cuman kan kelakuannya tuh harusnya nggak kayak gitu lah, gitu. Ya udah terima aja gitu. Ya emang kemarin Jakarta pas lawan Bandung full senyum. Tapi pas Bali menang kok dia jadi senyum. Mungkin gara-gara Persib dan Bali mungkin kan manajemennya sama nih kali ya. Ya mungkin lah. Positif aja kita positif. Sebenarnya gimana ya? Kecuali gini lah, masih boleh dikatakan bisa gini lah ya. Seperti misalnya Persib lawan Arema nih. Persib kalah, anak-anak The Jack ikut seneng ya karena kan emang Arema dan Persija kan kawan gitu. Saya sebaliknya kayak Persebaya misalnya main lawan Persija, menang nih Persebaya, bobotoh ikut senang gitu kan. Kan tapi maksudnya Bali itu nggak ada hubungannya gitu kan. Iya, maksudnya itu kan. Jadi, wah nggak tahu sih itu, komen juga. Iya, maksudnya tapi kan, maksudnya yang kayak gitu tuh, maksudnya hal-hal yang kayak gitu malah bisa jadi perpecahan. Bibit-bibit gitu. Maksudnya dari hal kecil, tentu tuh bisa merambat jadi keterusan kalau udah gitu. Jadi gitu, maksudnya it's okay kita mau say war, tapi dalam koridor yang tepat gitu. Kayak Persib lawan Persija, Persija lawan Persebaya, Persib lawan Arema, Arema Persebaya. Kita mau komen boleh karena kita memang rival. Tapi di luar itu udah. Berhenti aja. Kayak maksudnya saya sama Irfan, saya pendukung Persija, Irfan pendukung Persib, walaupun bukan Viking dan The Jack ya. Ya tapi ya otomatis kalau pertandingan Persib lawan Persija ya kita beda gitu. Iya betul. Tapi setelah pertandingan ya udah teman lagi gitu, ngobrol lagi, santai lagi gitu. Si Irfan juga bilang Persib ge elemen santai weh kan gitu. Persija juga lagi kalah, iya. Tapi kan kesal gitu ya kita sebagai supporter tim kebanggaan kita kalah tuh pasti kesal. Iya lah, ada kesel. Cuman harus dikontrol juga lah. Harus dikontrol, jangan sampai itu sih tadi mengomentari tim rival tapi nggak ada hubungannya sama tim kita. Nah, gitu. betul. Jadi masih harus sesuai inilah, jangan berlebihan sih itu doang. Ntar kalau terlalu fanatik malah takutnya cenderung kalau fanatik tuh jadi ke anarkis gitu. Nah, jatuhnya malah mesti anarkis gitu. Kita kalau udah fanatik udah ketutup semua. Buta. Kayak cinta kan. Kalau lagi jatuh cinta tuh apa namanya? Apa itu cinta ya? Kok tai ayam rasa coklat gitu. Saya nggak mengenal cinta ya. Oh. Ivan udah nggak punya pacar sekarang? Oh udah. Lagi healing. Oh lagi healing. Berarti benar dong tadi healing. Healing sih sebenarnya, tapi kalau dalam bahasa Sunda saya tuh dihilingkan. Dihalingkan gitu. Jadi ketika healing beliau saya dihilingkan. Iya tapi namanya apa, kalau cinta mah ya namanya jodoh mah udah ada yang ngatur. Dan mau kemana-mana juga pasti pulang ke rumah. Ya kalau jodoh mah pasti tahu rumah. Sekuat apapun kita berusaha, kalau Tuhan bilang tidak ya tidak. Nah kalau Tuhan bilang iya ya iya gitu. Tuhan balik lagi ya balik lagi. Maksudnya sekuat apapun kita menolak, kalau memang jodohnya itu juga nggak bisa komen gitu. Ya pasti udah jalannya. Betul. Gitu. Kayak Persib gitu. Kalau udah waktunya kalah 3 kali lawan Persija kalah. Walaupun gua harusnya masuk. Walaupun dulu ada kartu merah final Piala Menpora kan. Iya. Tapi kayak ada satu kutukan Persib tuh. Kalau lagi win streak pasti
dipatahkannya oleh rival. Ya, untuk saat-saat ini, Iya. betul. Untuk tahun ini. Ya, untuk tahun ini. Jadi ketika kita lagi naik-naiknya, Pas ketemu rival nih, kaget gitu. Iya sih itu. Iya. Jadi mungkin saran saya sebagai pendukung Persija Jakarta, mungkin Persib butuh pelatih mental, coach mental, Dan pembakar semangat pemain. Betul. Tapi kira-kira siapa pemain di Indonesia yang masih punya sosok leadership gitu? Tapi bukan di Persib ya, di klub lain itu yang kira-kira, wah kalau ada dia tuh kayaknya Persib bisa lebih bersatu, gitu, bisa lebih nyatu. Yang disegani menurut Irfan. Ya kita boleh sebut siapa aja sih, kayak Persija kan masih punya sosok Ismen. Iya. Masih ada Bambang Pamungkas di pinggir lapangan gitu. Kalau untuk yang disegani maksudnya yang bisa buat apa? Ngebakar semangat. Ngebakar semangat, bisa jadi kapten atau enggak bisa di pinggir lapangan pun jadi ngaruh lah. Punya sosok gitu, punya wibawa biar semangat pemain Persib tuh lebih naik. Lawan rival khususnya. Lawan rival ya. Kalau menurut saya tapi udah nggak di Liga Indonesia sih sebenarnya seperti. Ya nggak apa-apa kan. Pemain ya. Untuk Persib yang benar-benar cocok. Fujovic sama Bojan. Oke. Fujovic mah udah pensiun. Iya, udah pensiun, dia udah jadi pelatih. Udah jadi pelatih. Bojan Kalau Malisik, Bojan tuh di Liga di mana? Serbia kalau sekarang. Wow. Balik lagi Serbia. Kayaknya cuannya lebih gede di sana ya. Kan Bojan tuh waktu terakhir tuh kan diganti sama Nick kan di sini tuh. Tapi Sekarang. kayaknya Bojan sama Nick tuh beda. Kalau Bojan tuh nyeremin gitu. Ya, kalau Nick dia bisa Kalem, cuman mancing emosi lawan kalau Nick tuh. Betul. Dia tuh. Sepakat. Cuman jiwa tarungnya jiwa kurang. tarungnya kurang, beda sama Bojan dia. Kalau Bojan kan kayak McGregor gitu. Iya. Anjing. Mainnya juga kan ngeri dia. Iya. Nah, itu sih sebenarnya butuh sosok kayak gitu lah. Iya. Persib tuh sebenarnya. Terus kayak sosok Andre Tani tidak bisa dipungkiri, Betul. butuh sosok seperti itu. Tapi yang jadi unik ya, maksudnya ini masih berhubungan sama Persija dan Persib itu. Yang jadi unik adalah ketika orang Bandung membela Persija dan bermain sepenuh hati. Ya, ini ya si Taufik. Betul, Taufik, Andre Tani, terus siapa lagi? Taufik, Andre Tani, bentar, kok saya jadi lupa? Iya, Taufik dan Andre Tani lah gitu. Iya. Mungkin karena Maman juga kan? Iya, dulu Maman di Persib Maman. kan, Maman di Persib. Sebenarnya Andre Tani dan Taufik tuh kan lulusan Akademi Persib, iya, dia pas betul. mudanya kan. Ya mungkin gara-gara itu juga, maksudnya Persib tuh terlalu banyak terlalu banyak mengambil pemain-pemain yang emang sudah jadi. Oh, Dan yang nggak berlabel percaya proses. bintang. Ya, jadi kurang memanfaatkan akademinya lah gitu. Iya, betul. Tapi Padahal kan pemain Akademi Persib tuh bagus-bagus ya ya. salah satu yang terbaik lah. Iya. Nah, mungkin kan sekarang udah mulai nih seperti Bekam, Bayu Fikri yang kayak gitu kan lagi pada di ini lagi. Ya, cuman itu masih butuh jam terbangnya. Ya. Nah, makanya ini kan gimana pelatih bisa menyatukan terus emang bisa bikin pemain itu percaya diri lah. Betul, itu penting. Nah, ya balik lagi ke zaman Mbah Gomez sih sebenarnya. Iya. Kalau pada saat zaman Abah Gomez tuh pemain nggak terkenal. Betul, tapi permainannya ngeri. Permainan ngeri dan emang memunculkan pemain itu gitu yang asalnya nggak terkenal, Ya, dia jadi diorbitkan. diorbitkan kayak Ardi Idrus dulu kan, pertama Ardi Idrus, Gozali. Jadi Gozali sekarang kemana ya? Masih ada? PSMS dia, Oh, PSMS. PSMS. Ha-ha. Oh, balik lagi ke Medan. Ya, gitu balik lagi ke Medan. Nah, sebenarnya Persib butuhnya itu sih, seperti Mario Gomez yang emang belak-belakan gitu dalam hal apa. Betul. Karena memang maksudnya pelatih harus kayak gitu. Iya, maksudnya. betul. Dan Abah Gomez mungkin nggak bisa dikontrol sama manajemen. Iya, dia nggak mau diatur. Ada intervensi ya? Nah, nggak mau diintervensi. Sehingga mungkin didepak lah ini sama manajemen. Ada kasus Iya, mungkin. betul. Ya ada hal-hal yang kita nggak tahu lah Nah, di belakang iya, layar iya, gitu betul, kan. betul. Dapur. Iya sih. Itu juga sih kadang-kadang maksudnya. Ya walaupun petinggi-petinggi manajemen gitu ya. Betul. Walaupun memang ya namanya Persib dan Persija kan emang bentuknya tuh PT ya. Ya, betul. Dan Perusahaan. PT itu perusahaan tuh berarti emang tugasnya memperoleh keuntungan. Nah, Ya kan? Tapi ini juga harus diingat, ini tuh sepak bola. nah, bukan real perusahaan. Nah, ini tuh sepak bola. Kita tuh harus menghibur dan memuaskan supporter gitu kan. Maksudnya kan karena supporter tuh elemen penting gitu. Betul. Karena segede apapun klubnya, kalau tanpa supporter kurang. Yes.
Ya kayak Bayangkara. Ya betul. Walaupun juara, buat apa gitu? Ya, maksudnya mungkin ada supporternya tapi nggak sebanyak Persib, Nah. Persija, Arema, PSM, terus Persebaya, Betul. Makassar gitu kan. Belum sebanyak itulah gitu. Iya sih itu. Ya mungkin segitu dulu. Maaf kalau misalnya apa ya, ngaret lah teman-teman. Kita janji tanggal 25. Sekarang kita baru tanggal 3 Tanggal nih. 3. Kita take. Insya Allah tanggal 4 lah tayang. Oke. Gitu. Ya kedepannya balik lagi, Irfan pengen Persib lebih baik. Iya dong, pasti dong. Pastinya Irfan pengen juara, betul? Pasti. Saya mah gak muluk-muluk teman-teman sebagai fans Persija yang realistis. Gak apa-apa lah, sesuai sama target manajemen aja 3 besar. Tapi harus belanja, Iya, gitu. Harus rombak bener-bener. Ya maksudnya gini, kalau tahun depan putaran kedua JIS udah bisa dipakai, masa stadion sama pelatih doang yang bagus, yang bintang 5, masa pemainnya tetap kaki 5 gitu kan? Iya, betul. Saya bukannya menghina pemain muda Persija nggak bagus ya, mereka bagus, tapi mereka belum punya pengalaman, belum cukup pengalaman. Harusnya si pemain muda ini dipinjamkan dulu ke klub Liga 1, tapi maksudnya bukan klub besar. Iya. Biar berkembang. Betul. Ketika sudah kembali, dia kembali. Jadi udah nggak grogi. Nah, gitu. Udah Sepakat. gitu aja. Salam untuk teman-teman Jackman yang lainnya. Nggak apa-apa kita tahu musim ini terpuruk. Yang penting tahun ini 3 kali menang lawan rival. untuk Boboto tetap sabar. Kita masih di atas mereka ya, selalu. Tapi itu kita masih banyak PR lah. Ya. Untuk pelatih terutama. Iya gitu. Makasih banget Evan untuk waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa bikin konten lagi lah gitu. Harus. Semoga kedepannya tuh kita nggak bahas Persija doang. Nah. Kita misalnya mau bahas apa nih? Misalnya Irfan pecinta fans Barca kan? Yuk, betul. Saya fans Chelsea gitu. Siapa tahu kita mau bikin konten-konten yang lagi ngomongin Barca atau Chelsea gitu. Dan pasti diselipkan MU itu mah udah setiap gimana ya? Emang hiburan. Ya, emang hiburan. Jadi maaf nih, bukan kita mengejek atau gimana. Emang Buat teman-teman kita yang fans MU atau enggak subscriber saya yang fans MU, sebenarnya kita tuh nggak benci sama MU. nggak benci. Kita tuh benci sama kalian. Kita mah sayang MU. Kalian tuh terlalu sombong soalnya. Terlalu sombong, terlalu arogan. Jadinya pas MU kalah, kalian pasti orang pertama yang dihina gitu. Makanya jangan terlalu sombong dan arogan. Pesan juga nih buat Pak Umu, contoh MU, bener nggak? Biar nggak banyak musuh. Iya. Jangan sombong, jangan arogan, mendukung pada tempatnya lah. Yes, betul. Makasih banget Irfan. Siap. Atas Irfan, waktunya. sama-sama. Nih tuh kita Persib dan Persija juga bisa duduk berdampingan, Betul. bahas walaupun Persib kalah ya Irfan dewasa. Saya juga maksudnya ya ada lah roasting. Pasti. Tapi kan masih dalam batas wajar Nah, ya. yang Kita penting. kan nggak hard feeling lah gitu, nggak dibawa ke hati. Oke, buat teman-teman Jackmania dan Viking dan seluruh penonton jaga kesehatan lah. Betul. Soalnya kan ada virus baru katanya. Wah, gawat. Virus baru. Gawat. Semoga nggak masuk Indonesia sih ya. Iyalah. Ada Ini kalau virus masuk baru. susah lagi nih. Supaya liganya juga tetap jalan, takutnya berhenti nih Sesuai bener. gara-gara virus baru ini kan bahaya gitu. Makanya tetap jaga kesehatan, patuhi semua protokol kesehatan. Dia kalau bisa jangan berpergian dulu lah. Tuh. Gitu. Terus buat akhir tahun juga udahlah diem di kotanya masing-masing, kan libur Natal dan tahun baru juga hilang. Ya. Berarti nggak bisa kemana-mana. Gitu aja. Oke, segitu dulu dari saya, Immanuel Isra. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Mantap.